dalam setiap tempat yang ditinggalkan, ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah kisah, sebuah bayangan, atau mungkin sebuah kutukan. Selamat datang di channel Dongeng Misteri. Berani dengarkan hingga akhir, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu. Kisah horor Misteri Rumah Angker. 2,5 tahun tinggal di rumah paling serem. Berawal dari sore itu, ketika suamiku, sebut saja Anjas, mengajak kencan berkeliling Mataram, tidak sengaja melewati salah satu jalan yang semua orang tahu namanya, tapi tidak akan disebutkan tepatnya. Di jalan itulah kami melewati sebuah rumah, dengan pohon mangga besar lebat di halamannya. Tidak banyak yang dapat dilihat mengingat tembok pembatasnya sangat tinggi, seakan membatasi diri dari dunia luar. Disitulah awal Anjas mengingat sebuah waktu dan menceritakan kepadaku kisah yang pernah dia alami di rumah itu. Kisah yang menurut seorang penakut sepertiku adalah kisah yang sangat mengerikan sekaligus sangat sayang untuk tidak diceritakan kembali dalam bentuk tulisan seperti ini. Sekali lagi ini kisah nyata. Kisah dari seorang anak kos yang demi mendapat tempat tinggal gratis harus rela berbagi rumah dengan penghuni alam lain. Pertengahan tahun 2008, Anjas udah dapet kos. Siang itu Fajri sengaja mendatangi Anjas menanyakan hal serupa yang dia sudah tanyakan pada 6 orang temannya yang lain. Belum, ini lagi nyari. Kamu udah? Jangan yang dekat 2 kampus, biar gak mahal, jawab Anjas. Bagus, pas deh, ucap Fajri berseri. Bersyukur sekali Anjas belum mendapat kos. Dia melanjutkan dengan tidak sabar, ini saya ada rumah. Mau tinggal di sana? Rumah? Rumahmu? Di mana? Patungan berapa? Tanya Anjas. Slow bro. Iya rumah. Bukan rumah saya. Rumah temen. Gratis, cengir Fajri. Serius bro? Ucap Anjas. Hayok nah kalau gitu saya bonceng. Kita ngomong Emma yang punya aja dah langsung biar pasti. Ucap Fajri. Untung dah kamu belum dapet Anjas. Capek saya tanya yang lain udah pada dapet kos semua. Jadi gak ada temen? Berlanjutnya. Saya udah lihat rumahnya. Gak jauh-jauh amat sih dari kampus. Rumah lama, tinggal dibersihin dikit aja. Ocehnya. Anjas hanya mendengar saja tidak memperhatikan tapi senang luar biasa. Dia tidak harus menyisihkan tabungannya untuk bayar kos lagi. Lumayan berhemat pikirnya. Sesampai di sana, rumah yang dimaksud Fajri tepat di pinggir jalan raya kecil pinggir kali, cukup ramai lalu lintasnya. Tembok rumahnya besar dan ada sekitar 2 meter sekat sebagai pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya agak berderit nyaring ketika dibuka. Begitu masuk tidak ada yang aneh dari penampakan rumah ini. Halamannya lumayan luas untuk menampung beberapa motor, dan ada pohon mangga besar tepat di tengah halamannya. Rumahnya bertipe kuno ala-ala Belanda, dengan jendela panjang abu-abu di sisi kanan rumah yang sedikit kotor tidak terawat. Tidak buruk pikir Anjas, hanya saja kesan pertama yang dirasakannya untuk rumah ini adalah sunyi. Terlalu sunyi. Padahal persis di depan rumah ini jalan raya yang ramai dilalui pengendara. Entah itu kesan pertama karena rumah ini sudah lama tidak dihuni, atau memang ada sesuatu yang lain pada rumah itu. Yang jelas bulu kuduk Anjas sedikit meremang. Mana yang punya? Tanya Anjas. Bentar, ini lagi telepon. Sementara Fajri menelepon, Anjas berkeliling ke sisi samping rumah. Ada sela lorong di sebelah kanan bangunan rumah ini. Dari depan,
dia bisa melihat ada pura kecil dan sumur yang sepertinya tidak terpakai di ujung lorong. Anjas berpikir lorong ini pasti tersambung dengan ruangan tengah dan belakang dari rumah ini, namun dia enggan melihat-lihat lebih jauh sebelum yang punya datang. Baru beberapa menit sang pemilik rumah datang. Kenalin Anjas, ini Lukman, anak tingkat bawah kita. Pertanian juga, kata Fajri. Siang Bang Anjas ya, ayo masuk-masuk. Besok kita bersih-bersih ya. Udah lama gak ditempatin, kata Lukman sambil membuka pintu depan. Udah berapa lama gak ditempatin rumahnya men? Ujar Anjas saat melihat-lihat setiap ruangan. Wah udah lama bang, jadi lupa saya. Ini dulunya pabrik es balok, bapak saya yang ngurus dulu, udah lama, sahut Lukman. Ada 3 kamar di rumah ini, yang lebih besar dan sepertinya menjadi ruang tidur utama letaknya antara ruang tamu dan ruang tengah, yang satunya persis setelah kamar tidur utama. Sedangkan yang paling kecil terpisah sendiri dari kamar yang lain dan dekat dengan kamar mandi. Ada 1 kamar mandi cukup besar di bagian belakang, berderet dengan dapur dan pintu keluar yang langsung terhubung dengan bagian belakang rumah ini. Sumur dan pura kecil yang tadi dilihat Anjas ada di sudut rumah ini. Sekarang udah gak dipakai lagi sama bapaknya. Tanya Anjas, masih melihat-lihat ruangan belakang. Udah nggak bang? Pindah tempat lain. Jawab Lukman. Ada piur di belakang. Kata Anjas sambil lalu, tapi lebih kepada bertanya kepada Lukman. Oh iya bang, ini bangunan dibeli sama bapak saya dari orang Bali. Sengaja dibiarin piurnya. Silahkan Bang Fajri sama Bang Anjas milih kamar yang mana? Kata Lukman. Kamar depan, langsung dijawab oleh Fajri yang baru saja keluar dari kamar mandi belakang. Saya yang ini aja. Tunjuk Anjas sambil masuk ruang paling menyendiri sendiri dekat dengan kamar mandi. Dia membatin lebih enak kalau dekat dengan kamar mandi biar gampang bersih-bersih kamarnya. Barangnya apa aja Anjas? Langsung MW tidur malam ini kan ya? Tanya Fajri. Gak ada. Barang cuma tas ini doan sama baju-baju. Oke abang 2, saya beli lauk dulu depan situ. Kita makan habis ini. Pamit Lukman. Anjas langsung menuju kamarnya untuk bersih-bersih sampai akhirnya memutuskan untuk mandi saja terlebih dahulu. Rumah ini agak pengap. Sebentar saja dia sudah bersimbah keringat. Ternyata ada Fajri di kamar mandi. Sembari menunggu Fajri, dia memutari rumah itu beberapa kali agar lebih terbiasa, pikirnya. Lelah menunggu Fajri, dia memutuskan untuk keluar rumah saja. Udara di luar jauh lebih bagus, segar dan tidak lembab. Sembari membakar rokok, Anjas duduk di tangga teras rumah. Baru saja dia menyadari ada sebuah pipa besar seperti bor yang tidak dilihatnya ketika datang tadi. Pipa besar persis di samping pohon mangga yang besar sehingga menutupi pipa tersebut. Mungkin ini bekas alat pembuat es balok, pikir Anjas. Baru hendak mendekati pipa itu, ada langkah-langkah kaki kecil berlari di belakangnya. Dia menoleh namun tidak menemukan siapa-siapa. Dia mengabaikannya, lebih tertarik dengan pipa besi sumur yang mulai karatan di pinggirnya. Anjas mendekati dan mencari batu untuk dilemparnya ke dalam sumur tersebut, hanya mau memastikan kedalamannya dan ternyata cukup dalam. Dia sudah memutuskan membakar rokoknya yang kedua sampai akhirnya Fajri selesai mandi dan menyusulnya ke halaman depan. Mau mandi juga ya? Tanyanya dan dijawab anggukan oleh Anjas. Lampunya perlu diganti kayaknya, tambahnya sambil melemparkan handuknya ke Anjas. Jangan sambil nyanyi ya, candanya. Anjas menyegerakan untuk mandi. Dia tidak tahan begitu masuk rumah ini hawanya langsung panas.
Pintu kamar mandinya dari kayu dan ada sedikit bolong karena dimakan rayap di bagian bawahnya sebesar ukuran kepala, cukup untuk mengintip siapapun yang mandi di dalamnya. Tapi Anjas tidak peduli. Siapa yang akan tertarik mengintip 3 remaja cowok mandi? Pikirnya. Fajri benar, lampunya agak sedikit ogah-ogahan untuk menyala. Kadang redup, kadang terang. Ternyata di dalam kamar mandi jauh lebih panas dan pengap. Padahal dibilang sempit juga tidak, tapi seakan ruangan kamar mandi itu lagi dipenuhi banyak orang. Baru sekitar 5 menit dia mandi, ada yang mengetuk kamar mandinya. Anjas bergeming, memastikan itu Fajri atau Lukman. Belum sempat menyaut kali ini pintunya digedor keras tanpa henti sampai pintunya hampir terbuka. Asyim, belum nyampe 24 jam udah mau diajakin kenalan, pikir Anjas. Buru-buru menyelesaikan mandinya dan membuka pintu dan sesuai dugaannya tidak ada siapapun di depan pintu. Tengkuknya langsung meremang tepat di arah kamar mandi. Dia jelas-jelas merasa ada yang sedang melihatnya dari dalam kamar mandi itu. Tanpa berkomentar apapun dia berlalu menyusul rekannya di halaman. Sebenarnya aku gak takut, batinnya, tapi dia hanya ingin memastikan bahwa yang dialaminya baru saja itu juga dirasakan oleh Fajri. Ada yang ngajakin kenalan kayaknya, ujarnya pada Fajri yang sedang merokok di tangga teras. Iya, jawabnya singkat. Malah tadi saya disahutin pas nyanyi-nyanyi, katanya sambil lalu, diam. Gitu katanya. Oh, balas Anjas yang tidak mau membahas lebih banyak lagi. Dia sudah terbiasa dengan gangguan alam lain sebelumnya, tapi dia tidak menduga kalau secepat ini. Lukman datang dengan bungkusannya. Dia membeli banyak sayuran untuk dimasak nanti dan sekotak lilin. Sering mati lampu di sini, Bang, ujarnya menjawab tatap bertanya Anjas. Akhirnya malam juga, mereka bertiga saling membantu memasak makan malam pertama mereka di rumah ini. Tidak banyak yang bisa dilakukan di rumah itu, hiburan TV tidak ada. Mereka bertiga sepakat akan patungan untuk membeli TV, tujuannya agar rumah tidak terlalu berasa sepi. Fajri dan Anjas sepakat dalam diam untuk tidak membahas apa yang tadi mereka alami. Fajri terutama agak sedikit merasa aman saat Lukman ada di rumah, berharap paling tidak si penghuni lain itu agak menghormati yang punya rumah. Tapi sebesar apapun ketakutan dalam diri Fajri ataupun Anjas, mereka memutuskan tidak akan tidur di kamar yang sama. Satu persatu rasa kantuk mulai menggelayuti mereka bertiga. Awalnya Anjas kemudian Fajri berlalu ke kamar masing-masing, meninggalkan Lukman yang masih mau duduk-duduk di luar teras. Malam itu dilalui Anjas tanpa ada gangguan yang berarti, kecuali dia sedikit sadar saat ada sentilan-sentilan kecil di kakinya. Tapi rasa lelah dan ngantuk lebih menguasainya saat itu dan dia terlelap nyenyak sekali. Keesokan paginya, Anjas buru-buru mandi dan bergegas karena hari itu mata kuliah di kampusnya akan dimulai pukul 8 pagi dan jam saat itu sudah menunjukkan pukul 7.45. Tanpa banyak tanya dia melewati Lukman yang sedang membuat mie rebus. Masuk kuliah pagi, Bang, sahut Lukman. Yoi, telat udah ini, jawabnya segera berlari memanaskan motor tuanya dan melesat pergi. Dan sedikit lambat menyadari dia sama sekali tidak melihat Fajri tadi di rumah. Rupanya Fajri masuk siang kuliahnya, mereka bertemu di kampus saat makan di kantin. Anjas menepuk pundaknya menyapa duluan. Ada yang beda dengan Fajri siang itu, dia tidak bersemangat dan sedikit pucat. Kenapa ente heb? Tanya Anjas. Capek saya Anjas,
Kayak lemes badan saya, pegel, jawabnya sambil memijit pundaknya sendiri. Dia melanjutkan, kamu GK diganggu tadi malam. Gak ganggu, cuman dia sentil-sentil kaki, jawab Anjas. Saya ditindih tahu, ucap Fajri, anak kecil, jawabnya. Oh iya, kayaknya ada anak kecilnya emang, kata Anjas. Tapi ya selama dia gak gangguin macem-macem kita biarin aja, mungkin kalau sudah lama bakal bosan. Perbincangan mereka seputar hal gaib berganti ke masalah perkuliahan. Mereka berharap gangguan-gangguan mistis di rumah akan berhenti dengan sendirinya. Mereka tidak menyangka bahwa akan mengalami hal yang lebih parah lagi. Sore itu sehabis pulang kuliah, mereka bertiga berkumpul lagi di ruangan tengah berbincang-bincang santai sambil menikmati kopi yang mereka buat. Baru saja Anjas hendak menyeruput kopinya, dengan sangat jelas dia merasakan ada yang melewati belakang punggungnya. Sekali lagi dia menoleh, dan tidak menemukan siapa-siapa. Awalnya dia berusaha mengabaikannya sampai akhirnya ini yang ketiga kali dia merasakan tengkuknya ada yang meniup. Buh, diajakin main lagi ini kayaknya, ujarnya pada kedua rekannya. Fajri yang sudah mengetahui maksudnya nyengir penuh arti, tidak lain tidak bukan karena baru saja dia juga mengalaminya dengan menunjuk lehernya. Hanya Lukman yang masih mengerutkan alisnya tidak mengerti. Apa itu? Tanyanya. Dugaan sementara Anjas bahwa mungkin penghuni ini milih-milih mau menjahili siapa, karena Lukman sama sekali tak bergeming dan tidak merasakan apa-apa sementara Anjas dan Fajri sudah hampir sakit leher menoleh ke belakang terus karena terganggu dengan suara berlari-lari dan langkah kaki anak kecil. Tidak tahan akhirnya Fajri menceritakan apa yang kemarin dan hari ini mereka alami di rumah ini. Reaksi Lukman seperti biasa, santai dan cuek. Dia mengajak dua rekannya untuk mengabaikannya seakan tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Fajri dan Anjas juga sepakat untuk mengabaikan gangguan-gangguan itu. Mereka tidak bisa protes karena syukur-syukur dapat tempat tinggal gratis. Ada yang menyentuh lengan kanan Anjas, namun sekali lagi diabaikannya. Fajri memilih untuk tiduran di tikar ruang tengah tempat mereka berkumpul, dan menyilangkan lengan menutupi matanya. Dan Lukman memilih ke dapur membersihkan sisa kopi yang mereka minum. Sementara Anjas, yang hendak beranjak ke teras depan melihat dengan jelas bekas langkah kaki di lantai yang sedikit berdebu, tapak kaki kecil menuju kamar mandi dan menghilang. Masih di hari yang sama, malam harinya setelah makan malam seadanya mereka bertiga memutuskan untuk langsung tidur saja. Sehabis sholat Isya, Anjas tiduran di kasur tanpa menutup pintu kamar. Suasana malam itu benar-benar sunyi, karena pengap Anjas membuka jendela lebar-lebar berharap mengundang sedikit angin masuk. Suara dengkuran dari luar kamar memberitahu bahwa Fajri tengah terlelap tidur di ruang tengah, belum beranjak dari tempatnya tidur sore tadi. Tap tap, tap, ada suara langkah kaki di luar kamar Anjas, namun belum sempat mendengarkan suara itu hilang, digantikan dengkuran Fajri yang berirama. Mungkin kan Lukman? Tap tap. Kali ini suara itu mendekat dan jelas-jelas seakan ada seseorang masuk ke kamar Anjas. Dia bergeming, kali ini dia serius memastikan langkah kaki siapa itu. Dia hendak berdiri ketika, tap 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 tap, suara langkah. Bukan, kali ini suara itu berlarian di kamar Anjas yang terpaku masih bimbang hendak berlari atau diam di tempat, sampai. Hah? Ada yang bernapas di wajahnya. Sangat dekat. Anjas membeku. Keringatnya mengalir campuran antara hawa panas pengap ruangan itu dan kejadian yang baru saja terjadi. Dia langsung duduk,
membaca ayat kursi beberapa kali dalam hati, terus membaca di sela dua suara gerada geruduk kaki yang berlarian ke sana sini, sampai akhirnya dia tidak tahan dan bergumam, "Jangan ganggu Don, saya gak ngapa-duain di sini." Suara langkah kaki itu berhenti, tapi yang selanjutnya terjadi lebih tidak terduga. Ada suara tertawa yang mendirikan bulu roma. Lebih tepatnya terkikik nyaring, suara anak kecil. "Bangke! Jangan ganggu!" teriak Anjas dengan lantang. Kali ini suara langkah kaki dan tawa itu benar-benar hilang. Anjas yang sudah jengkel bukan main, berdiri dan dengan kasar menutup pintu kamarnya. Masih terengah dia membiarkan badannya yang sudah basah keringat kembali ke kasurnya. Dia menangkup tangan kanannya di atas dahi, menyeka keringat. Baru kali ini dia mendengar suara tawa cekikikan nyaring yang benar-benar nyata di depan mata. Itu sudah pasti suara anak kecil, batinnya. Tidak ada suara langkah-langkah lagi. Dia terlelap beberapa saat, sampai dia terusik lagi oleh suara garukan kasar dari jendela kamarnya. "Hah, apalagi nih?" ujarnya. Dengan malas dia beranjak ke jendela tanpa betul-betul memperhatikan sumber suara dan segera menutup jendelanya. Krek, 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 garukan di jendela kembali terdengar. Krek, krek. Suaranya makin keras. Anjas masih bertahan diam di atas kasurnya. Krek, krek, bak, bak. Kali ini jendela dipukul. Tidak tahan, Anjas menggedor balik jendelanya. "Buak, buak." "No rasain?" ujarnya. Suara garukan dan gedoran di jendela berhenti. Suara dengkuran Fajri kembali terdengar. Anjas sedikit tenang, dan bisa tidur lagi malam itu. Anjas tidak ada niat sama sekali untuk menceritakan gangguan-gangguan tadi malam. Dia tidak mau Fajri makin tidak nyaman. Apalagi dia juga tidak enak pada Lukman yang punya rumah. Dia tidak mau terkesan penakut. Jadi dia berusaha mengabaikan gangguan-gangguan kecil lainnya. Seperti suara piring yang dijatuhkan dari dapur belakang yang setelah dicari-cari sama sekali tidak ada yang pecah. Suara langkah kaki, bahkan suara lari kaki-kaki kecil dari ruang tengah dan selalu menghilang ke arah yang sama, kamar mandi. Dia juga sudah lelah mengembalikan kasurnya ke posisi semula, di mana anehnya jika ditinggalkan ke kampus, kasur di kamarnya selalu bergeser padahal seingatnya sebelum ditinggalkan masih rapi menempel di samping tembok kamarnya. Pagi ini, seminggu setelah gangguan suara cekikikan di kamarnya, dia bangun sedikit kesiangan karena memang tidak ada mata kuliah pagi itu. Rumah kelihatannya sepi. Kemungkinan yang lain sedang tidak ada di rumah. Dengan malas-malasan dia beranjak ke dapur, perutnya keroncongan. Karena biasanya Lukman tanpa diminta sudah menyiapkan sarapan pagi-pagi. Anjas melewati kamar mandi saat hendak ke dapur dan tidak begitu memperhatikan siapa yang ada di dalamnya. Dia sudah mau menyalakan kompor saat terdengar suara keran air dinyalakan di kamar mandi. Dia berbalik. "Fajri," ujarnya. Sepi, tidak ada yang menjawab. Anjas menatap lorong kamar mandi, lama sebelum akhirnya kembali menyalakan kompor. Pagi-pagi diganggu, batinnya. Dia sibuk mencari bungkusan mie yang sudah banyak dibeli untuk persiapan makan teman-teman kosnya yang lain dan berusaha mengabaikan bunyi keran kamar mandi yang terus mengalir. Sambil bersiul dia mulai memasak. Sebentar saja sarapan mie sudah jadi. Ketika akan meninggalkan dapur saat melewati kamar mandi, tengkuknya tiba-tiba meremang dan dia berhenti. Dengan jelas sekali mendengarkan ada suara di telinga kirinya. S S S S S S S T T T T T T. Kali ini Anjas benar-benar ketakutan.
dia bergegas melewati lorong dan memilih menghabiskan mie-nya di teras depan. Dia tidak banyak bicara, masih terlalu pagi untuk memikirkannya, tapi tidak bisa dipungkiri kali ini dia benar-benar merasa merinding dan takut. Suara yang tadi itu bukan suara anak kecil yang cekikikan yang ia dengar di kamarnya seminggu lalu. Kali ini suaranya perempuan. Anjas enggan untuk masuk rumah. Dia lebih baik menunggu Fajri ataupun Lukman di teras. Untung saja dia tidak perlu menunggu lama. Lukman terlihat membuka gerbang dan parkir masuk, tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada seorang wanita bersamanya, mungkin pacarnya. "Bang Anjas gak kuliah?" ujar Lukman. "Gak men, nanti sore," jawab Anjas. Iya kenalin bang, ini Lala. Teman angkatan saya, mau kerjain tugas, entar ada teman saya yang lain juga datang. Nah ini mereka. Seru Lukman. Benar saja, ada 2 motor yang baru saja masuk ke halaman. Ada 3 laki-laki semua. Oh gitu? Oke sip, lanjut. Kata Anjas sembari membakar rokok. Teman-teman Lukman mengangguk menyapa Anjas, dan masuk rumah. Beberapa menit saja rumah itu sudah gaduh dengan suara-suara mereka tertawa, entah apa yang diperbincangkan, menghilangkan kesan seram pada rumah itu untuk sementara. Anjas yang sudah menghabiskan 2 batang rokok, berniat mandi dan beranjak dari tangga teras ketika salah seorang teman cowok Lukman keluar dari pintu. "Permisi bang," ujarnya senyum sembari menghampiri Anjas yang masih berdiri. "Anak itu berkeringat, panas banget bang di dalam, enakan di luar," lanjutnya. Anjas hanya nyengir menimpali, "Udah tinggal berapa lama bang di sini sama bang Lukman?" lanjut anak itu. "Belum 1 bulan kayaknya," jawab Anjas. "Oh gitu, betah ya," sahutnya. Gelagatnya lucu, pikir Anjas, berkali-kali menoleh ke belakang seakan takut pada sesuatu. Anjas belum berani bertanya, takut bukan itu maksud gelagat cowok itu. Tapi sebelum Anjas sempat bertanya, anak itu sudah mengungkapkannya. "Banyak banget isinya bang," katanya sembari mengusap keringat di keningnya. "Oh, udah digangguin ya?" ujar Anjas nyengir. Paling tidak penghuni lain itu tidak memilih orang yang bakal dijahilinya. Dia tenang. "Gak digangguin sebenarnya bang, saya dikit-dikit bisa ngeliat gituan bang," jawabnya, kembali menoleh ke belakang seakan takut didengar oleh mereka. Anjas yang sangat tertarik kemampuan melihat anak itu, segera menyambar arah pembicaraan ini. "Kamu bisa ngeliat?" "Weh," ujarnya sambil menawarkan rokok pada anak itu, "apa aja yang kamu lihat di dalam? Ada yang bentuknya kecil-kecil gak?" tanyanya. Anak itu menatap Anjas sebelum menjawab. "Iya, ada bang," ujarnya menghirup rokoknya. "Sudah kuduga," kata Anjas. Anak itu melanjutkan, "Pendek-pendek, kayak tuyul, ada 2 yang lewat tadi bang." Anjas terdiam. Ada 2 anak tuyul di dalam rumah itu. Wajar saja suara geradak-geruduk berisi tidak mengenal waktu. Rupanya mereka bermain-main dan mungkin menganggap Anjas salah satu objek mainnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ada yang wanita juga, ditanyanya. Anak itu menatap Anjas cukup lama sampai akhirnya mengangguk pelan. Masih menatap Anjas, anak itu dengan suara pelan melanjutkan, "Seram sekali wajahnya." Terdengar suara teman-teman Lukman masih bercanda gurau di dalam rumah, sementara Anjas dan salah satu teman Lukman menikmati rokok masing-masing dalam diam. Anjas tidak mau membahas lebih banyak lagi. Dia tidak mau jadi parno dan takut sendiri, sementara rumah ini adalah satu-satunya tempatnya kembali saat ini. Johaan, ente di mana?" Terdengar suara Lukman memanggil dan muncul dari pintu ruang tamu, wajahnya pucat. Cowok di samping Anjas menoleh mendengar namanya dipanggil.
"Iya apa men?" ucapnya. "Bantuin Jo, serius ini masalahnya," ujar Lukman, tergopoh-gopoh menuruni tangga dan segera menarik lengan Johan. Anjas yang menyadari ada masalah segera membuang sisa rokoknya dan tergesa-gesa mengikuti Lukman. Lala Jo nangis di kamar mandi, tambah Lukman. "Mampus dah, pasti kena ganggu," pikir Anjas. Rupanya semua teman-teman Lukman tahu kemampuan Johan dalam melihat yang tak kasat mata. Buktinya mereka langsung meminta Johan untuk mengusir makhluk tersebut. "Di kamar mandi Jo, Lala di dalam," ujar salah satu teman Lukman. Anjas mendengar suara Lala dari dalam kamar mandi, dia sedang menangis. "Weila, kenapa? Jangan nangis dalam kamar mandi, buka pintunya," pinta Johan dibantu gedor oleh Lukman. Yang lain ikut berkumpul di luar kamar mandi termasuk Anjas. Suara Lala terisak, kemudian histeris berteriak. Lukman berinisiatif hendak mendobrak pintu kamar mandi sampai akhirnya pintu terbuka sendiri. Lala keluar dengan muka kunyel bekas air mata dan dengan rambut kusut. Perlu setengah jam untuk membuat Lala tenang. Semua yang ada di rumah itu berusaha menenangkan dengan memberi air minum. Setiap ditanya kenapa menangis, Lala hanya menunduk menutup wajahnya dan memperbaiki rambutnya yang kusut berantakan. Akhirnya ketika Lala sanggup berbicara, dia cuma berkata, "Saya mau pulang," ucapnya. Semua lelaki yang ada di situ saling melempar pandangan. Sangat jelas di wajah mereka rasa penasaran akan apa yang dialami Lala di dalam kamar mandi. Johan yang dari tadi keluar masuk kamar mandi mengecek apakah ada seseorang atau sesuatu di sana, tidak menemukan apa-apa. "Tuyulnya lari," bisiknya pada Anjas, "udah tahu mau diajikan kali ya," lanjutnya. Kasihan pada keadaan Lala yang syok dan khawatir akan terjadi lebih parah lagi nantinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera mengantar Lala pulang. Lukman segera menstarter motornya dan mengantar Lala pulang. Sementara itu 3 orang temannya yang lain dan Anjas duduk di teras, berdiskusi atas apa yang baru saja dialami Lala. "Kamu bisa lihat kan Jo, bentuknya kayak apa sih?" tanya salah satu teman Johan. "Saya gak tahu apa yang barusan gangguin Lala, tapi kemungkinan besar tuyul," jawab Johan. Temannya tadi bergidik ngeri. "Kamu lihat tuyulnya?" tanya Anjas. "Gak, saya gak lihat. Padahal baru masuk tadi saya lihat pada seliweran, kayaknya mereka tahu saya bisa lihat mereka," ujar Johan. "Tapi bisa jadi yang lain," ucapnya sambil berpaling menatap Anjas. Anjas terdiam, dia tahu, yang dimaksud Johan bukan tuyul yang mengganggu Lala tadi, melainkan wanita itu. Lukman kembali sehabis mengantar Lala. Segera setelah dia memarkir motornya, Johan dan kedua temannya serta Anjas menyerbu ingin tahu. "Lala ada ngomong sesuatu men?" serbu temannya. "Iya," ujar Lukman, setelah memarkir motornya dan berbalik menghadap teman-temannya. "Waktu dia ke kamar mandi, ada yang narik rambutnya," ujarnya lagi. "Tuyul ya, ada tuyul yang narik rambutnya ya," kata salah satu temannya. Dia gak bilang itu tuyul, katanya kuntilanak," jawab Lukman, wajahnya pucat. Semua lelaki itu terdiam. Anjas kembali memandang rumah itu. Dia tidak menduga bahwa makhluk lain itu tidak mengenal waktu untuk menampakkan dirinya. Dia hanya tahu bahwa makhluk-makhluk seperti itu hanya muncul pada malam hari. Dia mendengar 2 teman Lukman yang lain berbisik-bisik, sementara Lukman tanpa ragu beranjak hendak masuk rumah diikuti oleh Johan di belakangnya.
Anjas yang memang tidak pernah berpikir untuk takut saat ini mengikuti Lukman. Justru dia semakin sedikit tertantang untuk melihat langsung sosok yang baru dia tahu menghuni rumah tua ini. Begitu dia memasuki rumah, hawa panas yang khas kembali dia rasakan. Pantas saja, batinnya, hawa panas dalam rumah ini karena ternyata memang karena ada yang huni, dan tidak hanya satu makhluk. "Kamu mau pulang, Jo?" tanya Lukman pada Johan. "Bentar lagi, yang lain kayaknya mungkin mau pulang," jawabnya. Dia berjalan menuju halaman belakang sambil melihat-lihat. "Kayaknya kalian perlu sering-sering ngaji di sini," kata Johan sehabis berkeliling ke bagian belakang rumah. "Kalau bisa, jangan main ke belakang deh, rumah si cewek di pura pojok itu," katanya lagi. Lagi-lagi tengkuk Anjas meremang. "Si cewek, rumahnya di sana?" tanya Lukman, dijawab anggukan Johan. Dua temannya yang lain muncul di ruang tengah. "Kami pamit aja kayaknya men," kata mereka. "Oke, tugasnya besok aja lanjut di kampus," ujar Lukman sembari mengambilkan tas ransel dua temannya tersebut. "Saya juga mau balik aja," kata Johan. Ketiganya beranjak meninggalkan Anjas di ruang tengah. Lukman keluar mengantarkan temannya. Anjas masih berdiri di sana di ruang tengah, memandangi ruangan antara kamar mandi dan dapur belakang. Jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 13.55. Dia teringat belum sholat zuhur dan tanpa ragu menuju kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, dia membaca ayat kursi dalam hati. Setelah kejadian lalat tadi, rasanya kamar mandi itu menjadi lebih suram, gelap, dan menakutkan. Tapi keadaan yang memaksakan Anjas harus masuk ruangan kecil itu, dan tanpa menutup pintunya dia mengambil gayung untuk berwudu. Ada yang bernafas di belakang tengkuknya. "Allahu Akbar," batin Anjas. Bulu kuduk di lehernya meremang. Badannya rasanya membesar, tapi dia berusaha tenang. Bagaimanapun juga dia tidak mau dihantui rasa takut melulu pada rumah ini. Segera setelah dia berwudu, dia keluar dan meninggalkan apapun yang ada di dalam kamar mandi itu. Sore itu, setelah pulang kuliah, Anjas buru-buru kembali ke rumah. Tadi dia ditelepon ibunya, neneknya sakit. Dia berniat pulang ke Lombok Timur saja hari itu. Toh besok tidak ada jadwal kuliahnya. Pukul 17.25 dia pamit pada dua temannya yang lain dan segera pulang ke kampung halamannya. Keesokan paginya, sepertinya dia tidak bisa pulang kembali ke Mataram, karena neneknya sakitnya cukup parah sehingga tidak enak untuk meninggalkannya saat ini. SMS tiba-tiba masuk ke HP-nya, rupanya dari Fajri. "Fajri, Anjas, ente balik kapan? Anjas, besok siang." "Fajri, yuk cepetan dah balik. Lukman bapaknya sakit, dia lagi di rumah sakit." Anjas, oke. "Fajri, bangke. Saya digangguin aja ini." Anjas tidak membalasnya. Dia sedikit kasihan pada Fajri, sendirian di rumah besar yang penuh isi seperti itu. Fajri sebenarnya bukan anak yang penakut, hampir sama seperti dia, tapi kalau diganggu terus-menerus kadang menyebalkan juga. Dia tidak sabar ingin tahu gangguan macam apa yang dialami Fajri. Tiba-tiba Fajri menelepon. "Anjas, serius mau balik besok?" tanyanya. "Iya nih, soalnya gak enak mau pamit sekarang, nenek saya belum bangun nih, gak enak ninggalin," jawab Anjas. "Oh gitu, oke dah. Saya ajakin Fatoni aja deh buat nginep," kata Fajri. Mereka gangguin lagi.
Tanya Anjas. Iya bro, barusan ini, sebelum SMS kamu. Kaki saya ditarik pas tiduran. Kalau gangguannya masih kayak gitu sih gak apa-apa, asal jangan tiba-tiba Fajri terdiam. Oke bro, ane balik enter malam deh. Bro, isahut Anjas. HP tiba-tiba dimatikan. Perasaannya tidak enak. Meninggalkan Fajri sendirian di rumah besar itu mungkin sebuah kesalahan. Namun dia juga tidak mau meninggalkan keluarganya yang sedang sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Mataram sore harinya. Dengan kondisi angin dan cuaca yang dingin, karena memang kampung halaman Anjas terletak di kaki Gunung Rinjani, dia dengan mantap menuju Mataram dengan motor bebeknya. 1,5 jam kemudian dia sudah masuk di halaman rumah tua itu. Tapi sepi dan tidak ada penampakan Fajri dan motornya. Sudah hampir maghrib dan jam menunjukkan pukul 18.15. Begitu membuka pintu yang ternyata tidak terkunci, dia sama sekali tidak menemukan Fajri atau siapapun di dalam. Kamu di mana? Saya dah di rumah. Anjas mengirim pesan singkat pada Fajri namun hampir 5 menit tidak dibalas juga. Akhirnya dia memutuskan untuk menelponnya saja. Tuut nada dering HP Fajri terdengar, samar-samar ada suara nada dering terdengar dari ruang tengah. Anjas menghampiri dan mendapati HP Fajri tergeletak di tikar ruang tengah. Lah, ini HP-nya, ibatin Anjas. Dia berkeliling rumah itu dan tidak menemukan Fajri dimanapun. Hampir 15 menit dia menunggu sambil menyalakan semua lampu di rumah dan akhirnya mendengar Fajri masuk lewat pintu belakang. Ih, saya bela duain loh datang hari ini biar kamu ada temen. Ujar Anjas. Dari mana aja? Kata Anjas. Fajri hanya diam. Dia berlalu begitu saja melewati Anjas dan masuk kamarnya. Anjas hanya bengong melihat Fajri mengabaikannya. Dia hampir mau menyusul Fajri ke kamarnya di ruang depan ketika dia mendengar ada seseorang yang membuka gerbang yang menderit. Anjas mengintip sedikit dan terkejut. Fajri baru saja masuk ke halaman rumah. Anjas membeku. Dia mengintip kamar Fajri dan tidak ada siapapun di sana. Lalu Fajri yang mana yang dia lihat barusan? Padahal sangat jelas dan nyata ada sosok Fajri barusan masuk dari pintu belakang. Akhirnya dia paham, Fajri yang dia kenal tidak pernah main-main ke halaman belakang rumah. Saya harus pastikan motormu udah di rumah baru berani balik. Hei, kata Fajri pada Anjas yang baru saja masuk lewat pintu depan ruang tamu. Dia melongo melihat Anjas yang dengan wajah pucat bolak-balik menatap Fajri yang asli di hadapannya dan seseorang yang tadi dia lihat di kamar tidur Fajri. Woi, Anjas, kamu kenapa? Ucapnya. Gak kenapa-kenapa. Jawab Anjas. Dia tidak mau Fajri memikirkan yang aneh-aneh. Dia melemparkan HP milik Fajri padanya. Bilang apa tadi? Tanya Anjas. Fajri yang masih kurang yakin dengan jawaban Anjas tadi melongok masuk ke kamarnya, mengecek apa ada sesuatu yang aneh, dan setelah merasa aman berbalik menatap Anjas dan menjawab, saya kabur keluar tadi, ngerokok di luar. Jawabnya, tadi pas nelpon kamu itu, dia muncul, ucapnya. Dia. Siapa? Maksudnya yang mana? Tanya Anjas. Cewek? Serem. Oh iya? Ntar Fatoni mau dateng main, mau nginep juga. Gak apa-apa kan? Lanjutnya. Oh oke. Gak apa-apa. Kata Anjas. Terus nampakin gimana? Kamu lihat langsung. Lanjutnya, wajah Fajri langsung pucat sambil menatap lorong kamar mandi.
Jangan dibahas sekarang deh, ntar pas rame-rame aja. Oh gitu, Lukman belum pulang? Tanya Anjas. Belum, bapaknya sakit jadi gak pasti bisa pulang kapan. Jawab Fajri. Mereka mengobrol di ruang tengah. Berhubung TV belum ada, mereka memilih menyalakan radio lewat HP mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 20.45 ketika pintu gerbang terdengar ada yang membuka. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu depan. Dan muncul Fatoni. Assalamualaikum bro. Sapanya sambil melepas tas punggungnya di lantai dan ikut duduk di samping Anjas. Apa kabar Munjas? Ujarnya. Sebentar saja mereka bertiga hanyut dalam obrolan panjang sampai mereka tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 23.15. Fatoni memang asyik diajak ngobrol. Banyak sekali cerita-cerita lucu yang dia ceritakan, yang bikin Naka sampai tertawa terbahak-bahak. Peraan, tiba-tiba suara kaca pecah yang sangat mengejutkan, membuat kaget mereka bertiga. Hening, kemudian mereka saling tatap. Coba lihat Anjas, maling mungkin. Bisik Tony. Anjas beranjak ke ruang tamu. Dan kembali 5 menit kemudian dan mengatakan tidak ada yang aneh di ruang depan. Mereka kembali duduk dan melanjutkan obrolan, namun dengan suara yang agak pelan kali ini. Mereka sepakat bahwa mungkin suara terbahak-bahak mereka sedikit berlebihan. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45 namun mata ketiga lelaki itu sama sekali tidak menunjukkan rasa kantuk. Masih dengan cerita lucu yang menemani malam itu, Anjas dan Fatoni membakar rokok masing-masing ditemani kacang rebus dan ekstra jos dingin yang dibeli Fajri di warung depan. Fajri yang tidak tahan minum banyak segera berlalu ke kamar mandi sementara yang dua lainnya melanjutkan candaan. Tiba-tiba suara gedebuk dari kamar mandi, disusul Fajri yang berlari kembali ke ruang tengah. Kamu kenapa RI? Kata Fatoni, gak ada, kepleset. Jawab Fajri yang dibalas tatap curiga oleh Anjas, giliran. Kata Fatoni yang sudah berdiri hendak ke kamar mandi sebelum ditahan oleh Fajri yang berkata baca doa dulu bro sebelum masuk. Katanya, Fatoni yang belum betul-betul paham hanya ngeloyor masuk ke kamar mandi. Anjas menunggu Fajri duduk dan hendak bertanya pada Fajri apa gerangan yang barusan dia lihat di kamar mandi. Namun Fajri masih terlalu sibuk memperhatikan kamar mandi seakan menunggu sesuatu terjadi. Dan benar saja baru sekitar 5 menit Tony di dalam kamar mandi tiba-tiba pintunya dibuka dengan sangat keras sampai hampir lepas dari tempatnya dan Tony tiba-tiba keluar dengan wajah putih pucat. Jam saat itu menunjukkan pukul 00.15. Mereka bertiga duduk membentuk lingkaran kecil. Tidak lain tidak, bukan sedang membicarakan yang baru saja terjadi. Apa yang ente lihat Ton? Desak Anjas. Dia yang paling bersemangat mengumpulkan informasi tentang penghuni rumah tua ini. Ada yang jongkok di atas tempat air. Ujarnya masih pucat namun sudah terlihat tenang. Panjang rambut kan sampai bawah kan rambutnya. Tambah Fajri yang dibenarkan oleh Tony. Mereka bertiga kembali menatap lorong antara kamar Anjas dan kamar mandi. Seakan mereka dapat melihat wanita itu di sana. Akhirnya tanpa menunggu lama mereka memutuskan untuk tidur saja. Kali ini mereka sepakat untuk tidur bertiga di kamar Lukman dan syukurnya tidak diganggu oleh pasukan kaki kecil. Gangguan demi gangguan dialami oleh Anjas dan Fajri. Gangguan pasukan kaki kecil sudah dianggap hal yang biasa oleh mereka, karena mereka jarang mau menampakkan dirinya kecuali pada salah satu teman Anjas yang pernah menginap di sana. Kakinya pernah ditarik hingga terbangun dan sekilas melihat sosok kerdil yang sedang menarik kakinya dan langsung menghilang menyisakan kikik tawa khas anak kecil yang tetap mendirikan bulu roma. Tapi anehnya,
sosok wanita yang kerap kali memunculkan diri dari kamar mandi ini tidak pernah mau menunjukkan diri di hadapan Anjas. Sedangkan Fajri sekali lagi berhasil terkejut luar biasa saat kuntilanak itu muncul tiba-tiba di belakangnya saat dia memasak mie di dapur. Yang spesial dari hantu-hantu di rumah ini adalah mereka tidak memilih waktu untuk mengganggu dan sekedar memunculkan diri walaupun hanya beberapa detik. Kalau ada orang yang ingin sekali melihat hal beginian tanpa harus menunggu waktu, malah mungkin sebaiknya mereka mencoba untuk tur sebentar saja di rumah ini. Pernah ada rombongan teman Anjas dan Fajri yang entah mendengar dari siapa bahwa rumah yang mereka tinggali cukup horor. Mereka berlima mencoba untuk menantang salah satu makhluk itu untuk menampakkan diri, namun ternyata mereka, makhluk halusnya, merasa tidak tertantang jika mereka dengan sengaja dicari. Karena begitu teman-teman Anjas itu masuk dan mencari-cari keberadaan mereka. Hasilnya nihil. Bahkan sampai sore mereka menunggu, namun sama sekali tidak ada yang muncul atau bahkan mengganggu. Mungkin mereka merasa tidak suka jika sengaja dicari. Fakta yang masih belum bisa dicerna oleh Anjas adalah bahwa mereka tidak pernah mau mengganggu Lukman. Bahkan ketika mereka bertiga, Anjas, Fajri dan Lukman, makan malam di ruang tengah, dan dengan jelas telinga kanan Anjas disentil oleh si kaki kecil pun, saat itu Lukman tak bergeming. Tidak menunjukkan sama sekali bahwa dia diganggu. Sedikit demi sedikit Anjas menyadari bahwa makhluk-makhluk di rumah itu ada banyak jenis, tidak hanya si kaki kecil dan si wanita berambut panjang. Ada tambahan sosok baru itu diketahui Anjas setelah hampir 11 bulan lebih menempati rumah tua itu. Saat itu bulan April dan sedang musim hujan. Saat itu yang ada di rumah hanya Anjas sendiri. Lukman masih di kampus sedangkan Fajri pamit pulang ke kampung halamannya dengan alasan membantu administrasi adiknya yang baru mau masuk SMP. Anjas sedang asyik mendengar radio di HP saat ada yang mengusik matanya. Dia melihat di sudut langit-langit kamarnya ada menjuntai rambut. Awalnya hanya sedikit, kemudian lama-lama dia menyadari bahwa rambut itu seperti tumbuh dan memanjang. Saat itu juga dia terpaku antara penasaran dan ada rasa sedikit takut dalam dirinya. Dia bangun dari tidurnya dan dengan posisi masih duduk di atas kasurnya, dia menatap rambut itu di sudut langit-langit kamarnya. Rambut itu lama-lama menggumpal membentuk seperti kepala tapi menghadap tembok, dan syuut, kepala itu memutar dan menunduk menghadap Anjas. Dengan kemampuan luar biasa Anjas melompat langsung dari kasurnya dan keluar kamar berlari ke teras kamarnya. Anjas sulit melupakan bentuk wajah makhluk itu, campuran antara kepala berambut panjang dengan wajah seperti topeng, retak-retak, dan sorot mata dingin tanpa bibir. Walaupun Anjas belum pernah bertemu dengan sosok kuntilanak yang sering nongkrong di kamar mandi, tapi Anjas berani memastikan bahwa makhluk yang ada di kamarnya itu adalah yang paling mengerikan di antara yang lain. Untuk saat ini, makhluk mengerikan ini muncul sangat jarang sekali, hanya ketika Anjas hanya sendiri di rumah tua itu. Pernah juga waktu itu, sekitar 2 bulan setelah Anjas bertemu pertama kali penampakan di kamarnya. Anjas yang pulang kelelahan karena habis mendaki Gunung Rinjani. Langsung masuk kamar tanpa permisi seperti yang biasa dia lakukan. Biasanya dia mengucap salam atau sekedar mengucap permisi sebelum masuk ke kamar ataupun di setiap ruangan rumah itu. Saking lelahnya, dia tidak memperhatikan saat itu pukul berapa, yang jelas suasana di luar sudah mulai gelap. Dan tanpa menyalakan lampu sama sekali, dia menghempaskan tubuh lelahnya di kasur dengan menelungkup di kasurnya. Dan tidak sampai semenit, tiba-tiba punggungnya ada yang menindih dan beraat luar biasa. Tubuh Anjas sama sekali tidak bisa digerakkan, apalagi mau berputar.
Hampir 5 menit tubuhnya tertindih sesuatu yang berat sekali, dan dia sudah hampir kehabisan napas karena terhalang oleh bantal sampai akhirnya sesuatu yang menindih itu hilang. Dengan cepat Anjas berbalik dan bangun dengan napas terengah dan mendapati sesuatu yang ganjil di sudut kamarnya. Walaupun lampu kamarnya belum dinyalakan, tapi dengan jelas dia melihat sesuatu, makhluk itu lagi. Makhluk dengan wajah seperti topeng yang rusak, rambut panjang menjuntai hampir sampai ke lantai. Dan kali ini berbeda dengan waktu itu, makhluk itu utuh merangkak dari sudut langit-langit kamar Anjas. Anjas terpaku, bulu kuduknya meremang, makhluk itu menatap Anjas, dengan pelan kepalanya goyang. Tangannya panjang tidak seperti tangan manusia, makhluk itu berjalan merangkak di dinding kamar Anjas, kepalanya masih goyang ke kanan kiri. Anjas yang masih membeku di tempatnya berkomat-kamit membaca ayat kursi dan ayat-ayat lain yang bisa diingatkan. Tapi makhluk itu sama sekali tidak bergeming, menghilang pun tidak, dan lebih parahnya lagi, kepalanya yang masih menghadap Anjas tiba-tiba maju dan memanjang, hanya kepalanya yang turun, dan bau yang sangat menyengat tiba-tiba tercium oleh Anjas, campuran antara bau kemenyan dan jepun, tapi dia tidak peduli. Masih terpaku melihat leher makhluk itu yang seperti elastis memanjang menuju Anjas. Ceklek, tiba-tiba ada yang menyalakan lampu kamarnya. "Anjas, kamu di sini ternyata," kata Fajri. Anjas yang masih bengong melihat Fajri yang tiba-tiba muncul, kembali melihat sudut langit-langit kamarnya. Makhluk itu sudah hilang. Dengan perlahan Anjas bangun dari kasurnya, dan berdiri masih menatap sudut kamar tempat tadi makhluk itu menempel. "Ada apa, Anjas?" ujar Fajri. Anjas hanya menggeleng. Dia tidak mau bercerita apapun pada Fajri sementara makhluk itu mungkin saja masih ada di dekat mereka. Mereka berdua keluar dari kamar. Anjas baru sadar saat itu ternyata sudah malam. Sudah benar-benar gelap di luar sana. Tubuhnya masih berkeringat. Entah kenapa tiba-tiba dia berpaling menatap lorong antara kamar mandi dan dapur di samping kamarnya. Dia membatin, ada berapa banyak sebenarnya makhluk gaib di rumah ini? Fajri yang masih menatap Anjas bertanya, "Mau masak kamu, Anjas?" "Gak ada makanan soalnya," ujarnya. Anjas yang belum siap bertemu dengan penampakan-penampakan lainnya menolak. Walaupun Anjas tidak bisa melihatnya saat ini, namun dia yakin ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka berdua di lorong itu. Tinggal menunggu waktu saja makhluk itu menampakkan diri. Dan segera dia berkata, "Kita beli pecel aja dah, di depan," katanya. Matanya masih menuju ke lorong kamar mandi sampai akhirnya berpaling. "Oke deh ha." Ada suara pintu gerbang terbuka dan motor masuk. Sepertinya Lukman. Dan benar saja, Lukman masuk dari ruang tamu. "Wei Bang Anjas, baru pulang dari gunung ya?" kata Lukman. Anjas hanya menjawab dengan senyum. Sementara Fajri memberitahu Lukman bahwa mereka hendak membeli pecel di luar persis di seberang jalan di luar gerbang. Di warung pecel, Anjas menceritakan apa yang tadi dia lihat di kamarnya. Fajri kaget. Dia tidak menyangka ada makhluk seperti itu di sana, apalagi makhluk itu bisa menampakkan diri begitu lama. "Apa kita harus ajikan ya rumahnya?" kata Anjas. Teringat dengan kata Tony saat itu, "Kalau menurut saya," kata Fajri, melanjutkan mengunyah makanannya, pusatnya kayaknya dari belakang. Ujarnya, "Kamu tahu dari mana?" Balas Anjas, "Saya pernah mimpi Anjas, kamu percaya atau enggak, saya dikasih tahu aja, kalau rumahnya di belakang." Kata Fajri, "Dari belakang mana sumur kecil itu?" tanya Anjas.
Bukan, kalau menurut saya dari pura itu, jawab Fajri. Anjas terdiam cukup lama, sampai akhirnya mengangguk dan berkata mungkin. Mereka berdua nongkrong cukup lama di warung sampai sekitar jam 10-an dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika akan membayar pecel, ibu yang berjualan tiba-tiba berkata, "Nak, kalian berani sekali ya tinggal di sana, padahal serem banget nak rumahnya," katanya. Anjas berpaling menatap Fajri. Mereka berdua tidak menjawab, hanya tersenyum ketika si ibu mengembalikan uang kembalian. Mereka berdua berlalu kembali ke rumah. Ketika masuk ke rumah, mereka heran mendapati Lukman duduk di teras luar. Dan begitu menyadari Anjas dan Fajri sudah Anjas yang belum siap bertemu dengan penampakan-penampakan lainnya menolak. Walaupun Anjas tidak bisa melihatnya saat ini, namun dia yakin ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka berdua di lorong itu. Tinggal menunggu waktu saja makhluk itu menampakkan diri. Dan segera dia berkata, "Kita beli pecel aja dah, di depan," katanya. Matanya masih menuju ke lorong kamar mandi sampai akhirnya berpaling. "Oke deh ha." Ada suara pintu gerbang terbuka dan motor masuk. Sepertinya Lukman. Dan benar saja, Lukman masuk dari ruang tamu. "Wei Bang Anjas, baru pulang dari gunung ya?" kata Lukman. Anjas hanya menjawab dengan senyum. Sementara Fajri memberitahu Lukman bahwa mereka hendak membeli pecel di luar persis di seberang jalan di luar gerbang. Di warung pecel, Anjas menceritakan apa yang tadi dia lihat di kamarnya. Fajri kaget. Dia tidak menyangka ada makhluk seperti itu di sana, apalagi makhluk itu bisa menampakkan diri begitu lama. "Apa kita harus ajikan ya rumahnya?" kata Anjas. Teringat dengan kata Tony saat itu, "Kalau menurut saya," kata Fajri, melanjutkan mengunyah makanannya, pusatnya kayaknya dari belakang. Ujarnya, "Kamu tahu dari mana?" Balas Anjas, "Saya pernah mimpi Anjas, kamu percaya atau enggak? Saya dikasih tahu aja, kalau rumahnya di belakang." Kata Fajri, "Dari belakang mana sumur kecil itu?" tanya Anjas. "Bukan, kalau menurut saya dari pura itu," jawab Fajri. Anjas terdiam cukup lama, sampai akhirnya mengangguk dan berkata mungkin. Mereka berdua nongkrong cukup lama di warung sampai sekitar jam 10-an dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika akan membayar pecel, ibu yang berjualan tiba-tiba berkata, "Nak, kalian berani sekali ya tinggal di sana, padahal serem banget nak rumahnya," katanya. Anjas berpaling menatap Fajri. Mereka berdua tidak menjawab, hanya tersenyum ketika si ibu mengembalikan uang kembalian. Mereka benar-benar melakukan pengajian, baca Al-Quran, di rumah itu, walau hanya kecil-kecilan saja malam keesokan harinya. Mereka hanya berenam saja, ada Tony, Reza, sepupu Fajri, dan Johan. Johan yang memimpin mengaji. Anjas sangat menanti hal ini. Dia sudah jengah dengan gangguan demi gangguan di rumah itu. Dia berharap sekali bahwa dengan mengaji di rumah ini, makhluk-makhluk gaib yang mengganggu akan terusir. Sebaiknya jangan hanya malam ini saja mengajinya Ban. Ucap Johan di teras depan sesaat sehabis mengaji bersama. Johan melanjutkan, "Kamar Bang Anjas juga perlu diajikan, kamar itu yang paling serem." Fajri tiba-tiba nyeletuk, "Jo, kamu kan pernah bilang rumah mereka itu di belakang ya?" kata Fajri. Johan mengangguk, "Apa jangan-jangan dari pura?" Lanjut Fajri, "Saya gak tahu pasti sih sebenarnya rumahnya di mana. Soalnya kan pada lagi mencar mereka." Jawab Johan. Fajri berkata, "Kalau saya feeling nih, kayaknya asalnya dari pura," kata Fajri sambil memandang ke arah Anjas. "Apa kita hancurkan aja puranya?"
Kata Anjas, kan memang sudah gak dipakai lagi. Ya asal hati-hati aja. Jawab Tony yang tiba-tiba muncul dari ruang tamu. Di sampingnya Lukman mengikuti. Mendingan minta tolong sama pemangku atau yang ngerti beginian, daripada gimana-gimana. Lanjutnya, Lukman menghampiri mereka. Mungkin saya telepon ke bapak dulu, untuk minta pendapat. Ujar Lukman. Anjas membatin mungkin Lukman sudah mulai sedikit ketakutan dengan adanya penampakan di rumah miliknya. Malam itu suasana rumah itu agak rame. Mereka semua berkumpul di ruang tengah kecuali Tony yang pamit pulang karena ada urusan di rumahnya. Sepupu Fajri, Reza, yang baru pertama kali mampir ke rumah ini sangat antusias mendengar cerita-cerita seramnya. Terlebih mereka saat ini bercerita di TKP langsung. Johan bisa melihat begituannya. Kata Reza yang sedari tadi hanya mendengarkan saja dengan antusias. Sejak kapan bisa ngeliat, sekarang di sini sekitar sini ada gak? Lanjutnya sambil mengitari ruang keluarga sambil nyengir. Ada tuh di dekat kamu, kecil-kecil. Kata Johan sambil balas nyengir. Hahaha, gak cuman bohong kok. Sambung Johan saat Reza melompat kaget namun masih bisa tertawa sementara yang lain juga menertawainya. Reza mendekat ke arah lorong kamar mandi tepat di depan kamar Anjas dan sekali lagi bertanya, kalau di sini ada Jo. Tanyanya, Johan terdiam, matanya dengan jelas melihat ke arah lain, persis di belakang Reza dan Johan tiba-tiba segera berpaling dan menunduk. Dan tepat saat itu juga, lampu tiba-tiba padam. Suara seseorang, tepatnya suara perempuan berbisik di telinga kanan Anjas. Bau yang sangat menyengat tiba-tiba tercium, bau bangkai. Anjas belum pernah mencium bau ini sebelumnya. Bulu kuduknya meremang dan tiba-tiba ada yang menyenggol lengan kirinya sangat keras sampai Anjas tersungkur dan dagunya menyentuh terserempet lantai. Suara gedebuk-gedebuk entah dari mana. Anjas kesulitan melihat karena terlalu gelap. Dengan hanya mengandalkan cahaya sedikit dari luar, dia meraba-raba lantai hendak berdiri dan giek. Dengan sangat amat jelas Anjas melihat wajah mengerikan di depan wajahnya, hancur dan berdarah-darah. Matanya putih, mulutnya terbuka lebar dan bau sangat busuk tercium luar biasa dan lebih ngerinya lagi kuntilanak itu bersuara, "Ngiyekek." Sumpah waktu suami aneh nyeritain ini, dia sempat gak sanggup ngelanjutin karena takut keinget wajah kuntilanak itu. Suaranya seperti sapi yang digorok lehernya, anjing. Sumpah Anjas. Lampu tiba-tiba menyala. Anjas menelengok sampingnya dan menyadari hanya dia sendiri di ruangan tengah. Dan tanpa peduli apapun dia berlari keluar rumah dengan kecepatan yang luar biasa. Anjas menemukan keempat temannya yang lain berkumpul di halaman luar samping pohon mangga. "Setan ente semua, kenapa kalian tinggalin saya?" serbu Anjas. Jantungnya seakan copot, masih terengah-engah. Reza yang menjawab, "Sorry bro, sumpah, gak sanggup saya, anjing, baru sekali saya lihat yang begituan." Anjas berkata lagi, "Siapa yang senggol saya barusan?" Protesnya, Fajri menjawab aneh, "Sorry, gak sengaja." Dia muncul tiba-tiba begitu siapa yang gak kaget. Ujarnya membela diri. Lukman nampak pucat. Mereka semua yang ada di situ penuh keringat. "Kamu si Reza, pakai nantangin biar ditampakin segala." Protes Fajri, "Maaf kak, suar saya pikir kuntinya gak akan muncul karena kita rame-rame." Jawab Reza, "Kali ini Lukman yang angkat bicara Jo. Yang kamu lihat tadi di belakang Reza itu si Kunti ya?" Katanya,
Anjas menoleh ke Johan. Wajah Johan masih pucat saat dia menjawab, justru itu men, aneh men, yang saya lihat bukan si Kunti, tapi makhluk besar item. Udah yuk jangan bahas itu di sini. Jawab Johan. Tumben sekali dia ketakutan seperti ini. Masih ada makhluk yang lain. Ujar Fajri tidak percaya. Asem, padahal baru aja kita yasinin, malah muncul banyak-banyak gini. Sahut Anjas. Dia melanjutkan, sumpah, lelah sekali rasanya. Saya pulang aja deh malam ini men, pengen istirahat dari gangguan dulu. Lanjut Anjas. Kebetulan besok dia tidak ada mata kuliah. Fajri diam sejenak sampai akhirnya berkata, saya juga men, balik dulu, besok lusa deh saya kesini lagi. Ujarnya. Otomatis Reza ikut pulang, padahal malam itu sudah menunjukkan pukul 21.20. Lukman tidak banyak berkata, dengan perasaan campur aduk dia merelakan Anjas, Fajri dan Reza pulang. Mungkin merasa kasihan dengan Lukman, Johan berinisiatif untuk tetap tinggal menemani Lukman malam itu. Pada saat itu musim hujan mulai datang, persis seminggu setelah datangnya bulan puasa. Saat itu sore hari, 3 lelaki penghuni rumah tua itu berkumpul di ruang tengah sambil berbincang-bincang. Sayup terdengar ada yang memberi salam di luar pintu gerbang rumah, karena jarak yang lumayan jauh sehingga tidak jelas suara perempuan atau lelaki. Anjas yang beranjak duluan melihat siapa gerangan tamu sore itu. Gerimis masih turun ketika Anjas menuruni tangga dan membuka gerbang. Ternyata Bei, Nun penjual pecel di Seberang. Di sampingnya ada seorang lelaki paruh baya yang baru pertama kali dilihat Anjas. Nak Anjas, maaf Bibi ganggu. Ujar Bibi itu. Dia melanjutkan, Bibi boleh masuk, ada yang Bibi mau kasih tahu. Mungkin dengan Mas Lukmannya juga. Ujarnya. Oh iya Bi, silahkan. Kata Anjas membukakan gerbang. Bi, Nun masuk diikuti oleh lelaki itu. Lukman yang segera datang setelah Anjas memanggil, duduk di teras depan. Kenalkan nak Anjas, nak Lukman, ini Pak Agus. Barusan ini lagi duduk-duduk bincang-bincang di warung Bibi pas lagi persiapan buka warung tadi. Ujar Bei. Nun, Pak Agus ini dari Lombok Tengah. Pak Agus ini sehari-harinya jualan garam. Nah sekarang ini lagi nyari tempat tinggal sementara di sekitar sini. Kalau nak Lukman bersedia, Pak Agus mau numpang tinggal di sini nak. Hitung-hitung buat nambah temen juga kalau boleh. Kata Bei. Nun, Pak Agus mengangguk pada Anjas dan Lukman. Tanpa diduga Lukman langsung menimpali, oh silahkan Pak Agus. Kami malah senang. Jadi nambah teman juga di sini Pak, katanya. Anjas juga mengangguk. Fajri keluar dari ruang tamu dan ikut bergabung di teras. Mereka berbincang-bincang sejenak sampai Bei. Nun pamit mau melanjutkan membuka tenda jualannya berhubung sudah mau maghrib. Mungkin saya tinggalnya di luar sini aja deh Lukman, kata Pak Agus sambil menunjuk halaman rumah di sisi kanan persis di samping bekas sumur bor. Lah, ngapain tinggal di luar Pak? Di dalam aja, di kamar saya juga bisa, ujar Fajri. Namun PK Agus menggeleng, gak apa-apa dek. Saya lebih betah tinggal di luar saja karena saya sering keluar masuk gak kenal waktu, karena ngambil barangnya bisa malam bisa subuh, jadi mungkin saya mau bangun rumah seadanya saja pakai triplek jika diizinkan sama Dek Lukman. Ujar Pak Agus. Lukman dan yang lain tidak bisa membantah, kedatangan tambahan personil saja sudah syukur sekali, jadi mereka hanya mengiyakan. Kurang lebih seminggu lamanya Pak Agus membangun rumah non-permanen di halaman rumah yang terbuat dari triplek biasa saja. Kalau teman-teman pernah lihat pembuatan perumahan,
pasti di sudut dekat situ ada rumah-rumah dari triplek yang dibuat oleh tukang untuk tinggal sementara. Kalau di sini disebut rumah bedek, Pak Agus juga sering pulang kampung dan lama baru kembali, kadang 2 minggu baru kembali lagi ke rumah. Sudah berapa kali Anjas dan yang lain mengajak Pak Agus masuk dan tidur di dalam saja jika hujan lebat. Mereka takut dan kasihan jika melihat Pak Agus harus tinggal di dalam rumah sederhananya itu, namun selalu ditolak oleh Pak Agus. Sepertinya dia lebih nyaman tinggal di sana ketimbang di dalam rumah. Hanya ketika dia mandi dan bab saja baru menumpang di dalam rumah. Tentang rumah yang horor, tidak ada satupun dari ketiga lelaki penghuni rumah itu yang pernah bercerita pada Pak Agus. Mereka masing-masing menyimpan ceritanya sendiri, seakan mereka tidak mau dicap penakut. Begitu juga Anjas, yang tidak ada satu malam pun dia lewati tanpa gangguan. Entah itu suara garukan-garukan di jendela, suara kedebak-kedebuk di langit 2 kamarnya, atau yang paling meresahkan adalah sosok yang menghuni sudut langit kamarnya. Khusus untuk makhluk di pojokan kamarnya itu, sangat spesial menurut Anjas. Karena makhluk itu hanya muncul ketika Anjas sedang sendirian di rumah besar itu. Itu berarti sudah menjadi alarm sendiri untuk Anjas jika saat itu Dai sedang sendirian di rumah, maka dia lebih memilih untuk merokok berjam-jam di teras rumah. Sudah hampir 3 bulan Pak Agus ikut menjadi bagian penghuni rumah itu, walaupun kenyataannya dia tinggal di luar rumah. Rupanya Pak Agus orang yang cukup berani menurut Anjas. Anjas pernah mendapati Pak Agus sedang berbicara pada seseorang persis di lorong kanan rumah itu yang terhubung langsung dengan kamar Anjas yang di belakang. Namun setelah melongok lewat jendela, tidak ada satupun orang di sana kecuali Pak Agus sendiri. Pernah juga waktu itu Pak Agus izin ke dapur untuk memasak sayur pakis ditemani Fajri. Piring yang entah bagaimana caranya tiba-tiba jatuh dan pecah di depan mata mereka berdua. Fajri hanya melongo bego kemudian melirik Pak Agus yang tiba-tiba berdeham dan berkata, gamak, engkah ganggu aru-aru meni, bareh jak surum sugulang dirik, endeke takut, ya ampun, jangan ganggu pagi-pagi begini, nanti saya suruh kamu nampakin dirimu, saya gak takut. Ucapnya sambil terus memotong cabai sementara Fajri berkeringat luar biasa. Sejak saat itu dan sampai saat cerita ini dibuat, belum ada informasi bahwa Pak Agus pernah diganggu lagi oleh makhluk-makhluk itu, tapi tidak dengan ketiga lelaki penghuni tetap rumah itu. Suatu malam, hanya ada Fajri dan Anjas di dalam rumah. Lukman sedang ngapel ke rumah pacarnya dan Pak Agus sedang pulang kampung. Kali ini lain dari biasanya, mereka berdua sedang tiduran di kamar Anjas sambil seperti biasa menyalakan radio HP. Gedebuk, suara dari langit-langit kamar Anjas mengagetkan mereka berdua. Anjas yang sudah sangat terbiasa dengan suara itu mengabaikannya, sementara Fajri mendongak menatap langit-langit. Gedebuk. Suaranya makin menjadi-jadi. Mungkin karena tidak tahan akhirnya Fajri berbicara. Anjas, kita hancurin dan pura itu ayok. Ujarnya. Anjas menatapnya dan membalas serius. Iya serius, saya juga pernah nanya teman yang Hindu. Dia bilang gak apa-apa dihancurkan aja. Dia bilang, namanya juga tempat suci tapi GK pernah dibersihkan pasti lama-lama berisi. Gitu katanya. Tutur Fajri. Anjas masih berpikir, dan akhirnya mengangguk. Mungkin gangguannya bakal hilang kalau rumah tempat tinggalnya sudah gak ada. Batinnya,
Mereka sedang asyik mendengarkan lagu di radio ketika tiba-tiba bau kemenyan memenuhi ruangan kamar Anjas. Anjas yang pertama menciumnya. Bau kemenyan masih ada, Fajri pun menciumnya. Fajri menutup hidungnya dan berkata, "Siapa yang bakar menyan di sini?" Katanya sambil berjalan ke jendela kamar Anjas dan hendak menutup jendelanya yang terbuka sampai tiba-tiba Fajri berteriak sekuat tenaga. Dia berteriak seakan ada yang menariknya tangannya di sana dan tersungkur ke belakang saat berhasil menariknya. Anjas membantunya bangun dan mereka berdua menatap jendela itu. Ada makhluk sangat amat besar terlihat di luar jendela. Berbulu seperti beruang namun sangat besar, dan dengan kekuatan luar biasa jendela itu terbanting menutup dari luar dan menyebabkan kaca jendelanya pecah. Mereka berdua berlari keluar ke teras depan dan tergopoh-gopoh menuruni tangga. Dengan napas pendek mereka berdua masih berdiri di halaman depan. Anjas masih ngos-ngosan, tapi dalam hatinya dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa alasan kemunculan makhluk tadi itu ada hubungannya dengan niatan mereka menghancurkan rumahnya, dan dengan tekad yang jauh lebih besar. Kali ini Anjas benar-benar berniat akan merobohkan pura itu. Apapun yang terjadi. Hari itu Rabu pagi, Anjas dan yang lain sedang menjalani prates ujian tengah semester yang artinya beberapa minggu lagi mereka akan ujian tengah semester. Anjas merasa hasil pratesnya kali ini sangat gagal, karena tidak bisa dipungkiri ia sama sekali jarang belajar akhir-akhir ini. Pernah sebelumnya menjelang prates, ketika Anjas belajar di kamarnya walaupun sekedar membuka bukunya saja. Baru sekitar setengah jam ia mencoba menghafal dari sedikit pelajarannya. Suara ketukan di jendela membuyarkan konsentrasinya. Ketika menoleh, tidak ada apapun di sana. Yang selalu membuatnya kesal adalah, kapanpun ia mencoba untuk belajar, ketika itu juga gangguan-gangguan kecil bermunculan. Mungkin makhluk-makhluk ini benci keheningan. Karena jika Anjas mencoba membaca bukunya dalam diam, pasti semenit kemudian Anjas akan mendengar suara benda bergeser, jendela diketuk, piring dijatuhkan. Tapi ini terbilang masih mending. Saat masih tidur di kamarnya yang lama, tidak pernah sama sekali ia melewatkan malamnya tanpa gangguan dari penghuni rumah itu, entah itu suara ketukan, suara garukan, suara plafon kamarnya yang seperti diinjak-injak. Anjas sebenarnya tidak takut sama sekali, karena toh ia pernah diperlihatkan dengan penampakan yang lebih parah lagi. Namun gangguan-gangguan ini bagaimanapun juga merusak moodnya untuk belajar, dan benar saja, beberapa hari kemudian ketika hasil ujian dibacakan, nilai Anjas untuk semua mata kuliahnya saat itu sangat anjlok. Meskipun ini masih prates, tapi bisa saja ini simulasi dari hasil ujian tengah semesternya nanti. Anjas pulang kembali ke rumah dengan sedih. Baru kali ini ia merasa sangat kecewa, bukan hanya masalah IP-nya yang akan turun, tapi juga target kelulusannya tidak akan tercapai jika hasil ujiannya hancur begini. Jujur, untuk membiayai kuliahnya ini ia harus pintar-pintar menabung, dan ia harus sering mengikuti seminar pertanian sehingga bisa mendapatkan tambahan dana dari kampusnya. Uang yang diberikan oleh orang tuanya hanya sebatas biaya kuliah, sehingga jika harus membebani orang tuanya dengan tambahan semester lagi, rasanya sangat berat. Akhirnya ia memutuskan malam itu untuk menginap di kos Fajri untuk belajar mendekati hari ujian, namun ternyata sama saja. Karena begitu Anjas sampai ke kos Fajri,
Yang ada justru mereka asyik mengobrol sampai tengah malam sampai akhirnya mengantuk dan tertidur. Akhirnya Anjas kembali memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Lukman akhir-akhir ini jarang terlihat di rumah. Hanya terlihat pulang saat maghrib menjelang malam. Alasannya mengurus bapaknya yang sakit, sehingga otomatis rumah itu kadang hanya dihuni oleh Anjas seorang diri. Karena ingin fokus ujian, ia memutuskan untuk belajar siang harinya di teras rumah. Dengan tekun ia mencoba belajar sambil menyalakan radio HP-nya, dan gangguan itu muncul lagi. Awalnya buku kuliahnya yang bergerak sendiri. Kemudian angin dingin yang tiba-tiba lewat. Namun tetap ia abaikan karena sudah sangat bosan diganggu. Dalam hati Anjas heran, mungkin hanya di rumah ini yang pengganggunya tidak kenal waktu. Mau pagi, siang, malam, mau ramai orang, mau sepi, mereka sama sekali tidak peduli kapan dan bagaimana harus mengganggu. Apalagi masalah pintu kamar mandi yang sudah mulai rusak dan mau lepas dari engselnya dan akhirnya dilepas paksa oleh mereka berdua, dan sebagai gantinya hanya meletakkan seng panjang sebagai pengganti pintunya, membuat aura kamar mandi semakin tidak kondusif. Pasalnya sering sekali terdengar suara seng pintu kamar mandi ini yang dipukul dari dalam kamar mandi. Pernah juga saat orang tuanya Anjas datang menjenguk, ketika ibunya mengambil air wudhu di kamar mandi tiba-tiba pintu sengnya dipukul dengan suara yang sangat mengagetkan, cukup untuk membuat ibunya Anjas syok sekali. Lucunya lagi, pernah suatu malam, Anjas hanya sendiri di kamar, Lukman belum kembali, saat itu masih jam 8 malam lewat sedikit. Anjas baru saja membeli headset dan sedang mencobanya di HP jadulnya sambil mendengarkan radio. Sedang asyik mendengar lagu, tiba-tiba suaranya mati. Tidak ada lagu yang terdengar. Anjas bingung, ia berpikir ada yang salah dengan headset barunya. Tapi berkali-kali dicoba tetap tidak ada suaranya. Sampai yang kesekian kalinya baru bisa. Namun tidak sampai semenit mati lagi. Begitu terus sampai hampir setengah jam, sekarang lampu kamarnya, kedap-kedip tidak ada penyebab pasti. Persis seperti film-film horor saat adegan lampu mati dan akan muncul hantunya. Tapi kali ini tidak ada yang muncul sama sekali. Tidak ada penampakan. Hanya suara tuk-tuk, suara aneh dari plafon kamarnya. Begitu terus hampir 2 harian lampu kamarnya konslet tapi tidak mati. Tapi ini menyebalkan sekali, karena mata Anjas mulai sakit gara 2 kedap-kedip lampu kamarnya. Lukman datang keesokan paginya, namun agak murung, karena sakit bapaknya belum juga sembuh sehingga ia harus bolak-balik mengurusnya padahal ujian sebentar lagi. Tepatnya seminggu sebelum ujian, Anjas sudah menetapkan hati. Setelah lama berpikir dengan banyak pertimbangan dan konsekuensi yang akan didapat, Anjas memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah ini. Alasannya banyak dan cukup mendasar kenapa ia harus menyudahi tinggal di rumah ini. Pertama dan yang paling utama, ia ingin fokus dengan kuliahnya terutama ujian yang sudah di depan mata. Karena berdasarkan pengalaman yang ia sudah alami di rumah ini, tinggal lebih lama lagi hanya akan membuatnya lebih banyak diganggu dan jujur akan mengganggu kuliahnya juga. Kedua, ia sudah jengah dengan begitu banyak gangguan demi gangguan yang dihadirkan rumah itu untuknya. Apalagi Lukman yang sudah semakin jarang menemaninya di sana, rasanya rumah itu terlalu besar untuknya. Dan lagi,
Beberapa hari yang lalu ia ditelepon salah satu temannya dari desa yang juga kuliah di Mataram. Anjas ditawarkan menyewa kamar kos yang dekat dengan kamarnya, dan harga per bulannya tidak terlalu mengiris dompet. Setelah Anjas mengutarakan keinginannya untuk pindah, Lukman ternyata mau ikut pindah juga bersama Anjas. Anjas yang tidak menduga hal ini dengan senang hati menyetujui. Mereka bisa berbagi kamar nanti. Dengan pertimbangan untuk tidak menunda lama, mereka berdua berkemas paginya. Ada perasaan aneh yang dirasakan Anjas ketika akan meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia mengingat-ingat hampir 2,5 tahun lamanya ia tinggal di sini. Dengan suka dukanya, rasanya ada sedikit perasaan sedih yang entah sulit dijelaskan. Walaupun gangguan-gangguan makhluk halus itu tidak akan dirasakannya lagi nanti, tapi Anjas menganggap cerita hidupnya di rumah ini, di rumah hantu ini, tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sekali lagi Anjas mengitari rumah itu, dari jendela ruang tengah ia masih bisa melihat sisa pura yang pernah dihancurkannya bersama Fajri dan Lukman. Dan kenangan akan penampakan malam setelah penghancuran itu masih terpeta jelas di benaknya ketika Anjas dan Lukman yang mengintip dari jendela dan menemukan penampakan paling mengerikan dalam hidup mereka berdua. Anjas berjalan menuju bekas kamarnya yang lama. Masih tersisa bekas kasur Mas Adi di sana. Saksi nyata bahwa pernah ada keluarga kecil juga yang tinggal di sana berbagi cerita horor dengan Lukman maupun Anjas di sana. Anjas juga pernah berkali-kali diganggu di kamar ini. Ia menoleh ke arah lorong kamar mandi dan dapur. Tapi ia tidak mau ke sana. Perasaannya saat itu entah kenapa merasa akan menemukan sesuatu di sana sebagai perpisahan mereka dengan Anjas dan Lukman. Di sini, Anjas membatin sambil melihat ruang tengah. Ia dan kawan-kawannya pernah ditakuti oleh sesosok kuntilanak dengan wajah mengerikan dan bersuara seperti sapi digorok. Muncul hanya beberapa senti dari wajah Anjas. Ia masih mengingatnya. Dan entah kenapa hanya dengan mengingat semua kenangan horor yang pernah ia rasakan di rumah ini, cukup membuat tengkuknya meremang. Anjas segera menyusul Lukman keluar halaman. Di halaman, dengan jelas ia bisa melihat seluruh bangunan rumah tua ala Belanda ini. Kumuh dan kesannya terbengkalai. Pohon-pohon mangga yang pernah menyelamatkan hidup lelaki-lelaki penghuni rumah hantu ini. Semuanya seakan melintas begitu saja di benak Anjas. Kali ini benar-benar akan ditinggalkannya. Selamat tinggal untuk semua kenangan yang sudah diberikan, dan kemudian mereka berlalu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya.